Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya dimanapun berada, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberi kesehatan lahir dan batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kali ini kita akan kembali belajar secara online ya, untuk mapel akidah akhlak kelas 7 MTS semester dasar. Kali ini kita akan membahas bab yang ketiga di pertemuan yang ketiga, yaitu membiasakan diri berperilaku terpuji. Nanti kita akan membahas mengenai istiqomah. Apa itu istiqomah? Ayo kita akan bahas bersama-sama. Untuk peta konsep kalian amati ya. Nanti kita akan membahas seputar pengertian sifat istiqomah ya. Kemudian menyebutkan contoh istiqomah, kemudian menyebutkan dampak positif istiqomah, dan mencari kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku istiqomah ya. Adapun untuk taubat dan taat sudah ada videonya di channel Ari Production ya. Kemarin kita sudah bahas, silahkan nanti bisa kalian simak kembali. Hari ini kita akan fokus membahas mengenai istiqomah. Coba kalian amati dulu gambar berikut ini ya. Ini adalah beberapa siswa yang sedang menjalankan ibadah sholat berjamaah. Sudahkah kalian membiasakan diri untuk melakukan sholat berjamaah? Semoga sudah terbiasa di rumah ya, dan mari kita biasakan. Oke anak-anak, kalian perhatikan pengertian istiqomah. Secara bahasa istiqomah ini artinya lurus, dan secara istilah adalah sesuatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ini adalah pengertian istiqomah, jalan yang lurus. Nah, hendaknya kita menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengikuti jalan yang lurus dan dilakukan secara terus menerus. Ini adalah pengertian istiqomah. Adapun dalil tentang istiqomah bisa kalian lihat dalam Al-Quran surat Hud ayat 112. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Yang artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar, sebagaimana telah diperintahkan kepadamu dan juga orang yang bertaubat bersamamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Hud ayat 112. Oke, ini dalil istiqomah. Kemudian cara agar tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa dilakukan dengan cara yang pertama meluruskan niat, kemudian yang kedua memahami makna syahadat, yang ketiga memperbanyak bacaan Al-Quran, kemudian yang keempat meningkatkan kualitas ibadah sedikit demi sedikit, yang kelima bergaul dengan orang-orang yang soleh, dan yang keenam berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mari kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari agar kita menjadi orang yang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian contoh atau bentuk istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Kalian perhatikan. Yang pertama, istiqomah dalam ketauhidan. Tetap mempertahankan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa, meskipun cukup berat tantangan yang kita hadapi. Yang kedua, istiqomah dalam beribadah. Selalu konsisten dalam menjalankan ibadah seperti sholat, walaupun dalam keadaan sulit tetap menjalankannya. Jadi dalam keadaan sulit, godaan apapun, kita tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah bentuk atau contoh istiqomah. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Nah, kemudian apa sih keutamaan istiqomah itu dalam Islam? Yang pertama, mendapat pahala. Jelas, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah.
Kemudian yang kedua, amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah. Kemudian merupakan ciri dari orang yang mukmin. Selanjutnya, orang yang istiqomah akan mendapatkan jalan yang lurus. Kemudian terpelihara kehormatannya. Kemudian yang keenam, wujud bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan seseorang menjadi disiplin ya, dengan istiqomah insyaallah akan menjadi orang yang disiplin. Kemudian wujud kuatnya keimanan seseorang, menjadi teladan yang baik. Dan juga terus dicatat ketika tidak mampu melaksanakannya. Ya, maksudnya ketika orang sudah istiqomah menjalankan ibadah, walaupun dirinya tidak mampu melaksanakannya karena sesuatu hal yang bersifat syara atau diperbolehkan, maka insya Allah akan tetap dicatat sebagai amal ibadah. Ini ya, ini adalah keutamaan dari istiqomah dalam Islam. Bisa dipahami ya anak-anak ya? Oke. Nah, untuk selanjutnya setelah kalian tadi mencermati apa yang Pak Guru sampaikan, coba kalian kerjakan latihan soal berikut. Yang pertama, jelaskan pengertian istiqomah. Kemudian tulislah dalil yang berkaitan dengan istiqomah. Kemudian beri 2 contoh perbuatan istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian sebutkan 3 cara agar tetap istiqomah. Dan yang kelima, sebutkan 5 keutamaan istiqomah dalam Islam. Ya, selamat mengerjakan. Semoga semakin paham. Oke anak-anak, demikian pembahasan kita hari ini. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat dan biasakan mari kita jalani kehidupan ini dengan istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya minta maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.